Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kita sudah menginjak di hari yang ketujuh. Tentunya salah satu amal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini yakni banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, karena memang di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan Al-Quran diturunkan hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran adalah kalamullah, seyogyanya suatu ibadah akan dinilai sangat tinggi apabila yang kita lakukan itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Al-Quran adalah kalamullah, tentunya ibadah yang paling agung, bahkan yang paling besar tentunya termasuk adalah kita membaca Al-Quran itu tersebut. Keterkaitan kita pada sesuatu tentunya sejauh mana kita memahami, sejauh mana kita mengetahui kelebihan atau kegunaan benda tersebut. Oleh karenanya kini kita akan membahas fadailul Quran, faedah keutamaan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan dalam hadisnya bagaimana untuk meningkatkan motivasi kita dalam membaca Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Tentunya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan dalam hadisnya, akan tetapi ketika keimanan kita, keyakinan kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu kuat, tidak terlalu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkannya dalam banyak hadis, tentu kita membaca Al-Qur'an, kita mentadabbur Al-Qur'an sangatlah sedikit dikarenakan keyakinan dan kepercayaan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala sedikitnya. Umar radhiyallahu taala anhu sangat tertarik dengan Al-Quran setelah mendengarkan surat Thaha. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar Al-Quran itu menjadikan engkau sengsara. Sebaliknya, Al-Walid bin Mughirah, beliau walaupun pada awalnya sangat kagum dengan Al-Quran, pada awal-awal beliau sangat tertarik dengan Al-Quran, karena saking tingginya bahasa Al-Quran beliau sangat kagum. Akan tetapi dikarenakan beliau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meyakini Al-Quran tersebut adalah kalamullah, maka sampai akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan kafir. Bahkan beliau mengatakan ini adalah sihir yang
buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus memperbaharui keimanan kita. Kita harus meningkatkan keimanan kita, terutama keimanan kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala banyak sekali diterangkan dalam hadis, diterangkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, seyogyanya kita harus mengetahui, kita harus sering-sering membaca Al-Qur'an, kita harus sering-sering mentadabburi Al-Qur'an supaya kita tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala di situ banyak. Ketika kita mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala banyak terdapat dalam Al-Qur'an, tentunya itu akan menjadi motivasi buat diri kita. Karena di sini kita akan membahas terkait fadailul Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Tentunya ada banyak hadis. Fadailul Al-Quran ada dua, yakni fadailul Quran di dunia dan fadailul Quran di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran dan berzikir pada melalui Al-Quran adalah senikmat-nikmatnya zikir. Sebagaimana dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man syaghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Siapa saja yang meminta, man syaghalahul Quran, siapa yang mensibukkan diri dengan Al-Quran, wa mas'alati, dan dia meminta, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, maka akan aku berikan lebih utama daripada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala, ala fadli kalami ala sa'iril kalamillah, di atas seluruh kalam Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Artinya di sini Al-Qur'an adalah begitu mulianya Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an lebih mulia daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Diumpamakan kemuliaan Al-Qur'an ini adalah sebagaimana kemuliaan Allah di atas makhluknya. Tentunya kita sebagai makhluk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan Al-Qur'an dibanding dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu disebutkan. Dan dalam hadis yang lain, sesungguhnya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga, dan disebutkan dalam hadis, inna lillahi minan nasi ahlin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia ini. Lalu para sahabat bertanya, qila manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya wahai Rasulullah? Hum ahlul, qala Rasulullah sallallahu hum, qila manhum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Allah dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki, apabila manusia membaca Al-Quran dan menghafal mentadaburinya, maka tidaklah ragu kehidupan dunianya, karena dia memiliki Sang Maha Kaya. Karena dia memiliki keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya terutama di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak bertilawah Al-Quran. Karena keutamaan yang kita dapatkan, tentunya terutama faktor yang paling utama, tentunya kita harus membaca Al-Quran tersebut. Bagaimana mungkin kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kalamullah ini kalau kita tidak mau membaca Al-Quran? Tentunya kita harus memperbanyak tilawatil Quran di bulan Ramadan ini. Terus dalam hadis yang lain, bahkan Al-Quran kenikmatan yang tak tertandingi, bahkan kenikmatan yang boleh kita iri di dalam
Islam tidak ada hasad yang dibolehkan dalam Islam kecuali dalam 2 perkara. Kata Rasulullah SAW mengatakan, la hasada fi ithnatain, rajulun atahu Allahul Qur'an yatlunahu ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi seseorang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dadanya, dia membacanya sepanjang malam dan sepanjang hari, maka ini adalah kenikmatan yang tak ada taranya, tak ada tandingannya. Bahkan ini kita dibolehkan berhasad dengki kepada orang yang memiliki hafalan Quran, yang memiliki hafalan yang bagus, yang memiliki bacaan yang baik, yang memiliki pentadaburan yang baik. Kita boleh hasad. Tentunya hasad di sini bukan berarti kita tidak menyukai, tidak. Kita hasad di sini untuk berlomba-lomba dalam menghafal, dalam mengamalkannya, dalam membacanya, dalam mentadaburinya. Itu maksudnya. Bukan berarti kita siapa yang memiliki bacaan yang baik, hafalan yang mungkin, mentadabur dengan khusyuk, kita tidak suka pada diri orang tersebut, tidak. Bukan ini maksud dalam hadis ini. Akan tetapi maksud hadis ini, kita boleh iri, dengki di sini maksudnya kita boleh harus berlomba-lomba dalam menghafal, dalam mentilawah Al-Quran, dalam mentadabur Al-Quran. Ini maksud dari hadis tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, orang ahlul Quran itu disamakan dengan para malaikat yang mulia dan para nabi dan para anbiya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa 'alai syaq lahu ajran. Dari orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang al-bararah, yang mulia, yang selalu patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang terbatak-batak jangan sedih, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari mana? Dari segi dia membacanya. Terus yang kedua dari mana? Dari segi capek dia, berlelah-lelah dia dalam membaca Al-Quran. Maka kita jangan bersedih orang yang belum pandai membaca Al-Quran. Jangan patah semangat untuk tidak membaca Al-Quran ketika kita belum lancar membaca Al-Quran. Kita dijanjikan oleh Rasulullah SAW tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran dan kesungguh-sungguhan kita membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, keutamaan orang yang menghafal Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, tentunya diutamakan rekomendasi dari Rasulullah SAW sebagai menjadi imam. Karena sekarang kita dapati banyak, terutama di kampung-kampung, kita dapati banyak yang membaca Al-Quran. Tentunya dari segi kefasihan membaca Al-Quran, dari segi pelafazan Al-Quran, mungkin mereka jauh dari fasih, kata fasih. Tentunya seyogyanya, makanya Rasulullah SAW merekomendasikan ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah.